Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Eka Dani Maulana, Suzuki All New R3. Ini adalah mod bus ID yang terbaru. Mod ini dibuat oleh Mas Dasep Pratama. Dan sekarang saya akan mereview bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana interiornya, bagaimana tampilannya, dan serta kelebihan dan kekurangan dari mobil ini. Akhirnya setelah ditunggu sekian lama, mod ini keluar juga. Mod R3 ini ada dua varian. Yang pertama itu yang beige interior sama black interior. Nah, yang saya pilih ini adalah beige interior karena ini R3-nya ini tipe GX ya. Makanya yang cocok itu interiornya warna beige, dan saya pilih warna hitam karena kenapa? Lebih elegan menurutku. Oke, sekarang aku mau lihat bagian ini, bagian depannya. Ini grillnya warnanya chrome. Ini nggak salah, ini R3 tipe GX yang nggak salah ya. Grillnya chrome, terus dia bentuknya itu menyatu sama lampunya. Dan ini lampunya juga ada dua, yang lampu besar sama lampu kecil. Ini fog lamp di bawah bisa nyala juga. Ini platnya masih belum diganti, D45EP. Jadi mungkin itu bagian depan aja, tampangnya itu kelihatan bagus gitu loh, elegan, sport, semakin elegan, semakin mewah gitu ya. Oke, sekarang bagian sampingnya. Nah, bagian sampingnya ini agak ada yang mengganggu, yaitu peleknya sih. Kenapa peleknya ini kok nggak pakai yang warna two-tone aja, two-tone atau R3 yang facelift lah? Kenapa kok pakai yang keluaran awal? Jujur aja menurutku ini kurang bagus sih buat R3. Dan palingan enggak adalah opsi yang pelek two-tone. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, sekarang nih bagian sampingnya sulitnya hampir mirip sama R3 yang lama. Dan nama ini bagian interiornya bisa dilihat dari luar. Nah, ini bangkunya ini cuma 5 seater. Padahal kan R3 itu 7 seater, malah ini 5 seater. Aku nggak tahu ini buatnya gimana. Terus dan belakangnya itu benar-benar kosong melompong, nggak ada barang, nggak ada apa. Itu bisa lihat di situ. Saya nggak tahu kenapa. Oke, sekarang mungkin itu sampingnya sih ya masih kelihatan juga, bisa lihat R3 yang lama. Oke, sekarang bagian belakangnya ini mungkin kalau menurutku ini belakangnya ini hampir mirip kayak Expander, hampir mirip. Dan juga belakangnya ini ada lampu besar juga, ada lampu rating atau lampu sein, ini ada lampu mundur juga, dan ini bisa nyala semua. Bahkan reflektornya aja, ini reflektor bagian bawahnya ini juga bisa nyala. Tapi ini nggak ada emblemnya, nggak ada tulisan R3 gitu, nggak ada. Tapi ada wiper juga, sama ada garnish chrome di sini, dan juga ada spoiler. Nah, sekarang aku mau masuk bagian interiornya. Ini bagian interiornya. Interiornya ini benar-benar kelihatan mewah banget gitu ya, kayak rapi banget. Ini AC-nya yang kelihatan lurus, yang bentuknya itu lurus sejajar gitu ya, lebih kayak menyatu gitu loh sama dashboardnya, kayak bagus aja dilihatnya. Sama ini panel-panel kayunya ini jadi semakin mewah, ditambah dengan kombinasi warna beige ya. Makanya saya pilihnya warna beige karena lebih mewah aja sih. Dan memang bagian interiornya ini bener-bener asli, kayak mobil aslinya, nggak ada
gapnya, nggak ada yang kepotong, nggak ada yang apa, ini rapi semua, nyambung semua. Menurutku ini nggak ada, bener-bener nggak ada yang salah sama interiornya. Guys, apalagi ini ada juga layar AC-nya, luar biasa. Sama ini biasa, ini head unit biasa, isinya pasti ya mapnya. Sama ini instrumennya semakin bagus juga, kayak sporty gitu ya. Ini bagian nolnya tuh di bawah. Terus ini bisa dinyalakan juga, kalau dinyalakan ini terang banget. Terus sama setirnya juga ada panel kayunya, setirnya seperti ini, katanya sporty gitu. Terus ada tombol-tombolnya, detail-detailnya itu ada gitu loh. Nice banget sih, nggak ada, bener-bener nggak ada yang bisa diceritakan kelemahannya apa. Oke, nggak usah lama-lama, mendingan kita langsung jalan aja. Oke, impresi pertama nyetir mobil ini suspensinya nyaman. Di situ setirnya juga direct ya, dan juga pengendaliannya juga bagus. Mobil ini asik gitu loh buat di setir. Ditambah lagi interior dashboardnya yang mewah, jadi betah gitu ngelihatnya. Sekarang aku mau coba performa mesinnya ini. Menurutku performa mesinnya cukup. Nah, sekarang aku mau coba top speednya R3 ini. Oke, sekarang gigi 6 132. Sekarang agak nanjak jadi kecepatannya turun. Oke, nikung. Masih handlingnya bagus sih. Kecepatan segini masih nggak kerasa limbung kecepatan tinggi. Ini 160. Ternyata cepet juga ya, ngeraihnya itu gampang banget. Oke, sekarang udah gigi 6. Oke, top speednya di angka 210 ini. Dan sekarang aku mau coba gimana kestabilannya di kecepatan segini. Loh, kecepatan 200 masih cukup stabil mobilnya. Oke, sekarang gimana ngeremnya? Oke, remnya juga sigap. Jadi menurutku ini mobil ini aman sih, cocok kalau suka kegebutan, ini cukup recommended. Karena mesinnya kenceng, terus habis itu remnya juga pakem, jadi ya menghindari tabrakan lah. Oke, tadi aku udah bahas kelebihannya. Memang mobil ini kelebihannya banyak, tapi juga ada beberapa kekurangan. Kekurangannya yang pertama itu seperti aku bilang tadi, peleknya pakai yang pelek yang lama, bukan yang baru two-tone. Paling enggak ya adalah opsi two-tone, tapi sayangnya tidak ada. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini mobil cuman 5 seater aja. Udah sih, menurutku kekurangannya itu aja. Fiturnya juga biasa. Ini yang pertama, buka pintu supir. Yang kedua ini bagasi. Dan yang ketiga ini ngelipat spion. Jadi fiturnya biasa aja. Oke, sekarang kesimpulannya, mod ini kualitasnya sangat bagus. Kenapa? Karena detail eksteriornya, detail
interiornya itu benar-benar mirip sama mobil aslinya. Setelah itu handlingnya juga enak, mesinnya juga cukup responsif, dan walaupun di kecepatan tinggi mobil ini juga masih sangat stabil. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like video ini serta subscribe ke channel aku Eka Dani Maulana, dan jangan lupa komentar di bawah tentang kritik dan sarannya karena aku di sini masih baru mulai buat YouTube. Oke, terima kasih telah menonton.